Nah, setiap kali nanti penghuni neraka disiksa, setiap kali organ tubuhnya meleleh, hancur, lebur, saat itu pula diganti dengan organ yang baru oleh Allah. Supaya apa? Supaya terus merasakan siksa seperti itu tanpa ada batas waktu. Batasnya kapan? Kalau ada unta masuk lubang jarum. Jadi penghuni neraka akan keluar dari neraka kalau ada unta masuk lubang jarum. Ini juga penjelasan unta masuk lubang jarum. Ini Allah berikan sesuai dengan pengetahuan manusia. Ketika di dunia kita mengetahui unta itu sebesar itu, lubang jarum sekecil itu, kira-kira mungkin enggak unta yang sebesar itu masuk ke lubang jarum yang sekecil itu? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Nah, tapi ada juga yang jawab, oh, mungkin sok neng akhirat kuwi untane kuwi sak bolongan dom, jarume sak unta, makane untanya bisa masuk ke lubang jarum. Karena nanti di akhirat kalau Allah berkehendak itu untanya kuwi engko sak bolongan dom, cilik-cilik untane, tetapi lubang jarumnya jadi segede-gede unta. Jadi akan dengan mudah masuk. Nah, kita jangan ikut-ikutan seperti itu. Karena Allah tidak pernah akan merubah ketetapannya. Kalau sampai terjadi perubahan ketetapan, maka itu bukan Allah. Karena Allah sudah berjanji, walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sekali-kali kamu tidak akan mendapati ketetapanku mengalami pergantian dan perubahan. Allah telah menetapkan unta itu sebesar itu, lubang jarum sekecil itu, sampai kapanpun ya unta ya segede itu, lubang jarum ya sekecil itu. Jangankan dimasuki unta, lawang dimasuki oleh benang jahit yang memang itu tempatnya, itu saja susah. Kita memasukkan benang ke dalam lubang jarum itu saja susah. Kadang didilat-dilat sih, didilat dilebokke durung klebu. Begitu belum masuk, habis didilat-dilat, diuntir-untir nganggo tangan, dimasukkan lagi, luput lagi. Apalagi unta. Ini ayat mengajak kita berpikir, kalau sampai unta masuk lubang jarum, maka saat itu pula penghuni neraka masuk ke dalam surga, dan itu tangeh lamun, tidak akan pernah terjadi. Ra percaya buktekke. Mari kita buktikan sama-sama. Kita maksiat beragama Islam ini kita setengah-setengah saja. Wis wayahe salat-salat, wayahe, wah ini malam minggu, weekend, malam minggu weekend, karena kita pemuda zaman now maka harus ikut dilan, kan itu ya, harus ikut dilan. Yang berat itu kalau kata Mas Ari Ismail itu bukan rindu yang berat, tetapi yang berat adalah badanku. Wah, itu kata Mas Ari Ismail. Nah, ini sampaikan ke dilan. Sampaikan ke dilan. Ada yang Pak, ada yang nggak tahu dilan? Wah, itu bukan pemuda zaman now. Nggak usah ikut-ikutan dilan, ya, nggak usah ikut-ikutan. Kalau memang ingin membuktikan betul unta itu nanti masuk lubang jarum atau tidak, mari kita agama setengah-setengah saja. Jenengan mawon, saya ndak mau, gitu loh. Jangan buktikan saja. Nanti kalau ternyata betul-betul unta tidak masuk ke lubang jarum, jenengan WA, ya, ternyata untanya tidak bisa masuk lubang jarum. Jangan beragama setengah-setengah. Karena agama setengah-setengah ini itu akan membinasakan. Kita akan masuk ke dalam siksaan Allah yang paling dahsyat
paling keras, bukan hanya sekedar keras dan dahsyat tok, paling itu janji Allah. Sedang inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Allah menjanjikan orang yang setengah-setengah beragama, ya sholat, ya pacaran, ya sholat, ya ghibah, ya sholat, ya korupsi, itu semuanya dalam asyadul adab, siksaan yang paling dahsyat. Kalau Allah sudah membuat satu janji, Allah sudah membuat satu ketetapan, selamanya itu pasti akan ditunaikan oleh Allah. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Yang ingkar janji itu kan kita.